Welcome back Animania dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Buat kalian yang lagi duduk santai ataupun rebahan dan sedang mencari hiburan, gak usah bingung. Kali ini Mimin bakal lanjut pembahasan alur cerita anime episode keempat dari Tensei Shitaraken Desita. Sebelum lanjut ke pembahasan, seruput kopi dulu gan. Scene diawali dengan pertarungan Fran dan Shiso yang masih berlanjut melawan sekelompok goblin. Dengan tekad yang kuat, Fran dan Shiso mampu menumbangkan sekelompok goblin tersebut. フランが傷つくのをただ恐れていた。見せかけの強さじゃない。傷と痛みに耐え、視線をの強さだ。師匠の俺も覚悟を決めよう。ヘビースラッシャー。もっと。フランは弱いだけの子猫じゃない。牙を研ぐ。もうじ。フランのレベルが12になりました。 うちのフランは Lalu, scene berpindah dengan Fran dan Shiso yang sudah berada di toko Garus. Garus pun bertanya kepada Fran, kenapa dirinya terlihat babak belur. Lalu Fran pun menjelaskan situasinya kepada Garus. Goblin no suda. Ketika Fran hendak memasuki sarang goblin tersebut, Shiso menyarankan untuk menyerap kristal goblin terlebih dahulu dan kembali ke kota. Namun, di saat Shiso sedang menyerap kristal, muncullah beberapa petualang dan ternyata itu adalah petualang yang diselamatkan Fran sebelumnya yang kembali ke kota untuk memanggil bantuan. Tak lama, Fran langsung menunjukkan sarang goblin yang ditemukannya kepada mereka. Sesampainya di depan sarang goblin, Fran dan yang lainnya nampak sedang memantau sarang goblin tersebut. Mas Dwarf menyebut kalau itu bukan sarang goblin biasa, kemungkinan itu adalah dungeon. Di saat yang bersamaan, Krull memberitahu Fran bahwa ketua guild ingin berbicara dengannya dan memintanya kembali ke kota. Sesampainya di guild, Fran bertemu dengan ketua guild ditemani Donadron. Nampak di sini Donadron dan ketua guild bertanya kepada Fran terkait jumlah goblin dan hobgoblin yang ada di hutan tersebut. Lalu dengan diberitahu oleh Shiso, Fran pun menjawab bahwa ada sekitar 130 goblin dan 20 hobgoblin yang sudah dibantai oleh Fran seorang diri. Lalu tak lama, ketua guild menjelaskan jika para goblin tidak kabur artinya mereka sudah tidak punya tempat tinggal lagi, yang berarti di sarang mereka sudah dikuasai oleh banyak hobgoblin yang lebih kuat. Lalu setelah itu Fran berkata bahwa Mas Dwarf menyebut kalau kemungkinan itu adalah dungeon. Dengan wajah yang terkejut, ketua guild pun langsung meminta Donadron mengumpulkan para petualang peringkat F ke atas untuk membentuk regu khusus. Lalu di sini Fran diminta ikut dan secara khusus peringkat Fran dinaikkan ke peringkat F oleh ketua guild dengan alasan Fran mampu mengalahkan banyak goblin seorang diri. Setelah itu, nampak Garus memperbaiki jirah Fran dengan menggunakan sihir perbaikan. これでよし。触媒にして魔力を流し込めば魔法家自身のスキルじゃ。同じ防具に成立するたびに効果が落ちるから。 Tak lama, Fran bertanya terkait dungeon kepada Garus dan Garus pun menjelaskan bahwa konon dungeon adalah sebuah tempat ujian manusia yang diciptakan oleh dewa bencana dan muncul secara tiba-tiba. Lebih tepatnya yang muncul adalah inti dungeon. Makhluk yang paling dekat dengan inti itu akan menjadi Dungeon Master sekaligus pengikut Dewa Bencana. Dungeon Master memiliki kecerdasan untuk menciptakan labirin dengan memakai inti dungeon. Konon, Dewa Bencana akan memberikan hadiah bagi mereka yang berhasil menaklukkan dungeon tersebut. Setelah menyelesaikan urusannya, Fran pun lantas keluar dari toko Garus dan sampailah mereka di kamar penginapan. Nampak Shiso yang sedang mengecek statusnya yang sudah meningkat drastis. Di sini, Shiso mendapat 3 gelar, yaitu petarung veteran, goblin killer, dan pembantai. Shiso yang melihat Fran lagi ngelamun, menyuruhnya untuk mandi, dan Fran pun mengajak Shiso untuk mandi bareng. Shisoも行く。は？いや、俺はいいよ。やめ。 Ketika sedang gosok-gosok manja, tiba-tiba datanglah Mbak Nel dan kedua gadis lain yang mengatakan kalau dilarang untuk membawa senjata masuk ke pemandian.
Selesai mandi, mereka pun makan dan minum bareng sambil ngobrol santai. Di sini, Mbak Nel membicarakan wakil komandan kesatria yang bernama August. Dia berasal dari bangsawan yang membenci petualang. Dengan alasan itu, August tidak mengirim pasukan kesatrianya untuk membantu para petualang dalam misi dungeon. Mbak Nel juga membahas tentang Amanda, petualang peringkat A, sang pengasuh anak iblis yang merupakan jawara andalan Serikat Alessa. Namun, karena semua petualang peringkat tinggi harus ikut penyelidikan di dataran serigala iblis, maka dari itu mereka tidak berada di guild. ダンジョン出現とか混沌の神様もやってくれるわよね。 Lalu Fran bertanya terkait dewa bencana kepada Mbak Nel. Menurut buku yang dibaca Mbak Nel, dunia ini berawal dari 10 pilar dewa kuat. Dewa matahari, bulan, laut, tanah, api, badai, hutan, hewan buas menciptakan dunia dan kehidupan di dalamnya. Kemudian, dewa dunia bawah menciptakan lingkaran samsara dan terciptalah tatanan dunia ini. Lalu, keturunan mereka mewarnai dunia ini dengan beragam warna. Lalu, yang ke-10 merupakan Dewi Kekacauan. Dia menyebarkan bencana ke dunia agar manusia bisa berkembang untuk membangun masa depan dan salah satunya bencananya adalah dungeon. そういえば戦いの神様はいない。 Di sini, dewa perang berubah menjadi dewa kejahatan karena termakan oleh kekuatannya sendiri dan menantang dewa lainnya. Namun, dia kalah dan tubuhnya terpotong jadi beberapa bagian lalu disegel di penjuru dunia. Bagian tubuh yang tidak kuat ditahan oleh segel melahirkan goblin, orc, dan monster lainnya. は邪神の眷属ってことだったのか。じゃ大丈夫？ Keesokan harinya, Fran dan Shiso menuju tempat Garus. Di sini, nampak sarung untuk Shiso sudah jadi. かっこいい。こうしておいた。何これをこうして外すと簡単に鞘から出られるって寸法よ。デビュー頑張れよ。 Fran yang sudah bergabung dengan kelompok misi dungeon yang dipimpin oleh Donadron mulai membahas strategi misi kali ini. Tujuannya adalah master dungeon. Namun ketika hendak mendirikan tenda, tiba-tiba segerombolan goblin keluar dari sarang untuk menyerang dan pertarungan pun dimulai. Fran dan Shiso berencana langsung maju menuju pintu masuk. Namun, karena efek gelar Goblin Killer yang dimiliki Shiso, para goblin itu pun malah menjauh dari Fran. 悪魔みたいに見えてるんだろうな。 Tak lama, Fran pun menggunakan skill yang dimiliki Shiso, yaitu lompatan udara agar lebih cepat sampai menuju pintu masuk, dan langsung menghajar gerombolan goblin yang berada di pintu masuk dungeon, dengan menggunakan Tree Explosion, Sonic Wave, dan diakhiri dengan Flare Blast. トライエクスプロージョン。 ソニックエイム。 ブラスト。 Ketika itu, Fran yang tidak menghiraukan omongan Donadron dan petualang senior lainnya langsung masuk ke dalam dungeon sendirian. Lalu di sini diperlihatkan Master Dungeon dan sosok misterius yang memiliki sayap dan ternyata itu adalah pertanda kalau episode berakhir. Yo, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you the next video. Bye bye.